Pemirsa, karena bekerja tidak sesuai prosedur keselamatan, 2 mekanik perusahaan bongkar muat di Medan, Sumatera Utara mengalami kecelakaan kerja. 1 mekanik tewas mengenaskan, sementara rekannya kritis. Bongkar muat peti kemas PT Dwipa Karisma Mitra di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kemarin petang. 1 mekanik bernama Denny tewas mengenaskan, sementara rekannya Jali kritis. Belum diketahui kronologis kejadian, namun diduga keduanya bekerja tidak sesuai prosedur keselamatan ketika sedang memperbaiki forklift atau mesin pengangkat barang. Proses evakuasi korban yang berjalan lambat membuat warga sempat melempari depo kontainer dengan batu dan kayu. Pihak pemadam kebakaran dan Palang Merah Indonesia kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di ketinggian sekitar 20 meter. Keluarga korban mengaku kecewa dengan proses evakuasi yang berlangsung lebih dari 7 jam. Evakuasi dari pertama Pak Kamil yang datang nih bersama menantu saya ini, kami dobrak, dia barulah berusaha dengan dobrak, dibiarkannya tersangkut tanpa sedih. Kita masalah ini, kita kecewanya bukan kematiannya. Kematian itu kan hasil dari Allah Ta'ala, tak ada orang mengetahuinya. Yang masalah kita evakuasinya yang kecewa kali. Lama Pak ya? Nah, begitu lama, itulah yang kita kecewa kali. Kasus kecelakaan kerja hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali melakukan patroli skala besar dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus corona di ibu kota. Hasilnya 18 orang diamankan karena tidak menghiraukan imbauan petugas untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Malam tadi, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar membubarkan kerumunan warga yang berpotensi penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah wilayah di ibu kota, yakni di kawasan Tanah Abang dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, serta wilayah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas pun masih mendapati warga yang berkerumun. Dengan pengeras suara, petugas mengimbau warga membubarkan diri. Namun, warga tetap tidak menghiraukan. Alhasil petugas mengamankan 18 orang dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya warga, para pelanggar yang diamankan, termasuk sejumlah pengelola kafe dan restoran yang masih tetap beroperasi. Jadi langsung dikenakan perbuatan tentang pelanggaran pembatasan sosial berskala besar, jadi langsung diperiksa, langsung diproses karena ada petugas yang mengamankan, sudah dihimbau untuk pulang, tidak langsung pulang, tetapi malah ada beberapa orang yang membuka makanan. Patroli skala besar akan terus dilakukan hingga masyarakat memahami upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 selama masa tanggap darurat. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satgas dan tim gabungan polisi TNI dan Satpol PP membubarkan kerumunan warga di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Dengan mengenakan pakaian adat, tim Satgas Pantai Kuta berkeliling melakukan penyisiran untuk mensterilkan pantai dari berbagai aktivitas wisatawan. Tim Satgas pun segera bergerak saat mengetahui ada puluhan peselancar tetap asik melakukan kegiatannya. Melalui pendekatan preventif, tim Satgas Pantai meminta para peselancar segera mengakhiri aktivitasnya dan kembali ke rumah atau penginapan masing-masing. Sejalan dengan instruksi Gubernur Bali terkait pembatasan aktivitas objek wisata, seluruh destinasi wisata di Pulau Bali termasuk di Pantai Kuta ditutup untuk sementara. Meski penutupan telah dilakukan, nyatanya sejumlah wisatawan masih saja kerap terlihat beraktivitas di pantai. Karena itu, tim Satgas Pantai Kuta pun melakukan patroli setiap 1 jam sekali untuk mensterilkan pantai dari berbagai aktivitas wisatawan. Kita tegaskan, untuk hari ini Anda harus pulang. Kalau besok Anda masih datang lagi ke pantai, saya nanti bawa Anda ke kantor. Jadi itu ketegasan dari Desa Adat mendukung apa yang memang jadi himbauan dari pemerintah.
Di Ponorogo, Jawa Timur, tim gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP membubarkan kerumunan orang di sejumlah tempat. Di sebuah warung internet atau warnet, tim gabungan langsung masuk dan meminta pengunjung untuk membubarkan diri. Tidak hanya di warnet, tim gabungan juga membubarkan kerumunan orang di kafe dan warung kaki lima. Tadi dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa tempat warung yang masih bandel, tapi sudah kita ingatkan dan kita himbau. Kita bawa ke Polres, nanti kita buat surat pernyataan. Kegiatan pembubaran kerumunan ini dilakukan tim gabungan sesuai dengan maklumat Kapolri. Hal ini untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur dini hari tadi roboh. 2 orang penghuni rumah tewas seketika. Hingga pagi tadi petugas pemadam kebakaran masih mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan rumah di Jalan Ketintang Barat, Gang 2, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Setelah korban pertama ditemukan tewas, jeda 1 jam kemudian 1 jenazah kembali ditemukan. Ayah dari salah satu korban meninggal tak kuasa menangis histeris mengetahui anaknya menjadi korban tewas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Bapak Slamet, tetangga dari korban. Selamat siang, Pak Slamet. Ini bagaimana kondisi rumah sebenarnya sebelum roboh, Pak? Kondisinya rumahnya masih bagus, Ibu. Barusan bangun itu. Nah, karena ya namanya musibah, tidak tahu itu, Bu. Baik. Tadi malam 1:30 gemuruh, jatuhnya gemuruh. Seperti badai itu gemuruh langsung jatuh ambruk gitu semua. Baik, pada saat kejadian kondisi cuaca di sana seperti apa, Pak? Habis kemarin hujan itu, Bu. Habis hujan itu. Hujan, apakah juga disertai angin kencang, Pak? Enggak ada angin kencang, Ibu. Hujannya deras di daerah dari Ketintang ini. Baik, hanya adanya hujan deras begitu. Iya. Berapa jumlah anggota keluarga yang ada di dalam saat kejadian, Pak? Kalau keluarga saya ada 10, tapi alhamdulillah masih selamat semua. Tapi kendaraan sepeda motornya 6 yang kena musibah itu, hancur semua. Baik, bangunan yang sama sekali roboh ini ada berapa bangunan, Pak? Ada 1, Ibu, Hanya bangunan yang barusan bangun itu. Tapi tetangganya juga ada yang kena. Baik, tetangga-tetangganya ini bagaimana kerusakannya, Pak? Ya, terutama yang punya saya itu sepeda motor 6 yang kena, Ibu. Baik, hingga kini kondisinya seperti apa? Ya, kondisinya ini masih diperbaiki sama tukang gitu, yang genteng-genteng diperbaiki semua itu. Yang sepeda motor dimasukkan di bengkel itu. Diganti semua sama yang punya rumah itu. Baik, terakhir Pak Slamet, dugaan sementara penyebab dari robohnya bangunan rumah ini apa, Pak? Ya, penyebabnya kurang bagus itu, Bu. Itunya, besinya itu kurang agak besar sedikit lah. Dan juga adanya cuaca yang buruk semalam ya, Pak. Terima kasih Pak Slamet atas informasinya di iNews Siang, pemirsa. PMI Jakarta Pusat semprotkan disinfektan di sejumlah rumah rusun di ibu kota. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.